Nah, yang kedua adalah banyak rumah tangga yang awalnya baik-baik, awalnya tenang, awalnya mereka sama-sama memiliki semangat yang sangat tinggi untuk thalabul ilmi, awalnya mereka sama-sama bersemangat untuk menolong agama Allah. Tetapi satu persatu akhlak baik itu berguguran ketika suami tidak dapat mengendalikan diri, bukan terhadap kemarahan, terhadap gowes. Tahu gowes ya? Sekarang ini kan sepertinya salah satu bukti kemaparan itu adalah kalau sudah bisa gowes dan berhenti marung pagi-pagi. Pit stop, padahal istri sudah memasakkan, pedesnya lombok dibelani, mengusap mata, padahal ternyata sini ada bawang merahnya itu ya, wah tambah perih. Lah kok suaminya sibuk goes? Mohon maaf, ini bukan mentang-mentang Pak Fauzil orang senang goes, bukan. Apapun itu, ada yang ketika digali masalah sejak kapan, kata suaminya, dia itu maunya saya itu nggak boleh melaksanakan hobi saya. Setelah digali ternyata bukan demikian. Bukan soal hobinya itu yang menjadikan istri sewot, tetapi karena hobinya itu menjadikan istrinya seperti penghuni kos-kosan, penjaga kos-kosan, bukan penghuni. Penghuni masih dimuliakan ya, kecuali kalau telat bayar. Ini kecuali diumpamakan seperti masih kok penjaga, masih mending. Bukan, sungai itu kan ada yang jaga itu, orang nasi nyopon itu, masya Allah, nggak dianggap, adanya sama dengan tidak adanya. Datang langsung kelimpruk, kelewas, turu, kami tuh paham dikit lagi, capek jangan dijak diskusi. Lalu ngejak diskusi kapan? Kenapa? Karena rupanya suaminya itu memiliki kebiasaan baru. Qiyamul lail bukan di masjid ini atau di masjid yang lain, tetapi untuk mancing. Karena itu berhati-hatilah terhadap medsos. Apakah itu percakapan di WA dan lain-lain, hindari saf-saf perkara receh-receh, remeh-temeh, sepele-sepele. Allah benci dengan itu. Innallaha karim yuhibbul kiram wa yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu saf-safaha. Awalnya cuma asyik, wah orang lanang kowe, mbak laku-laku takut istri. Hari Minggu kok masih di rumah saja, mbok main badminton. Loh, sini ada badminton. Oh, mohon maaf. Soalnya saya ini tidak begitu connect dengan hobi-hobi begitu itu ya. Gitu ya. Loh, ya cari yang lain aja. Ini kan tadi macam-macam. Tapi pada pokoknya adalah sumbernya dari mana? Ini jangankan terhadap marah, terhadap hobi saja dia tidak dapat mengendalikan dirinya, mendahulukan hobinya daripada akhiratnya. Kok daripada akhiratnya? Lah rumangsanya, lah memangnya istri dan anak itu bukan akhirat? Coba, ketika Allah peringatkan kita, ini hubungannya dengan sebagian sahabat yang tidak ikut berhijrah bersama Rasulullah lalu menyusul dia. Tapi ayat ini turun berarti masih relevan senantiasa hingga akhir zaman dengan kita. Ketika Allah memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hati-hati. Tadi saya sebenarnya mau bicara yang mesra-mesra ya, tapi kok jadinya begini. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Berhati-hati terhadap mereka itu bukan seperti berhati-hatinya kita terhadap ular, bukan. Kita punya barang baik, dia.
harus hati-hati, kita harus jaga. Jangan sampai berbalik. Lalu ada yang kemudian berbincang, bertanya. Kita gali lebih jauh. Antum kenapa begitu? Ya kan kita perlu hiburan, Ustaz. Ya salam. Rumah itu disebut maskan karena harusnya menenangkan. Ya kalau anak udah capek, anak pulang, Ustaz. Ya iya, masa tidur di jalan. Ini kalau Surabaya ini metungin hiki. Kalau sudah keluar Jawa Timurannya, ya iya, masa tidur di jalan. Maksud anak itu gini, Ustaz. Ya anak ini tiap hari kerja. Ya iya, kalau enggak namanya pengangguran. Kerja itu kan sepaneng. Berarti ada masalah di sini. Jangan-jangan kerja tidak ikhlas karena Allah. Rezeki, biar kita tidak menentukan, misalnya rezeki dapat gaji bulanan tertanda Yayasan As-Sakinah, halal. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan israfin nas, gak barokah. Gak barokah. Baru barokah kalau apa? Kalau kita peroleh dengan sakhawatin nafs. Jangankan gaji, yang mungkin nanti di situ kita disungguh-sungguh gak ketika kerja. Hadiah kita dapat, gak minta dikasih, tapi kita ini mendapatkannya dengan israfin nafs, gak barokah. Nah, kembali lagi ke sini. Kenapa? Bukankah seharusnya seorang mukmin itu sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang menyenangkan bagi beliau di dunia ini? Satu, istri. Kok saya bawa ini? Karena berhubungan erat. Yang kedua apa? Tip. Apa hubungan yang saya bahas? Yang ketiga apa? Sholat. Berarti kalau hari-hari itu sumpek, sehingga menunggu kapan akhir pekan. Kenapa? Agar bisa segera goes, atau badminton, atau mancing, atau yang lain lagi. Berarti ada masalah di sana. Masalahnya di mana? Pada dirinya ini perlu tengok. Mohon maaf. Ada yang saya tanya. Loh, kenapa kok tidak bisa memperoleh kesenangan di rumah? Padahal para jomblo itu menderita batin karena tidak bisa mendapatkan kesenangan yang antum bisa dapatkan kapan saja. Ya kalau orang sudah berumur kan ya sudah menurun, Ustaz. Sudah berumur. Umurnya sudah 65 tahun? Ya belum. Kok pertanyaannya begitu? Rasulullah Muhammad SAW usia 60 tahun. Lihat Sahih Bukhari. Hadis mulai dari nomor 250-an sampai 270-an itu ya. Ada kalanya Rasulullah Muhammad SAW menggilir seluruh istrinya 9. Yang depan mulai. Iya. Menggilir seluruh istrinya. Ada kalanya disebut 9 atau 11, yakni termasuk jariyah. Dalam satu malam. Nah, dalam satu hadis Aisyah radhiallahu anha memakaikan pada Rasulullah Muhammad SAW wewangian tertentu. Dan kemudian Rasulullah berhubungan dengan Aisyah radhiallahu anha, dan setelah itu mendatangi seluruh istrinya dengan sekali mandi. Tiap-tiap itu ada wudu. Mungkin ada pertanyaan, gimana Ustaz? Ini kan bulan Ramadan ini. Ibnu Umar radhiallahu anhuma masyhur, bukan kadang-kadang, sering dibahas dalam Ihya Ulumuddin, dibahas dalam Hasyi Al-Baijuri, dan dalam beberapa yang lainnya lagi. Bahkan dalam Hasyi Al-Baijuri disebutkan
jika seseorang itu ketika berbuka tidak mendapatkan tamar, tidak mendapatkan kurma, atau tidak mendapatkan air, maka hendaklah dia berbuka. Saya nggak tega menyebutkan dengan istrinya. Loh, ini Ramadan ini, namanya berbuka ya, puasa. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini segala contoh saja. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menyatakan, ini dari Sufyan Ibnu Uyainah menceritakan perihal Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma biasanya, tapi masya Allah, begitu datang waktunya 10 hari terakhir, maka mereka semua itu sangat betah iktikaf. Nah, jadi kalau di luar 10 hari terakhir kita juga lemah, iktikaf juga lemah, itu bermasalah itu. Iya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma apabila datang waktu maghrib, maka beliau itu tidak berbuka dengan rutab, tidak berbuka dengan tamar, tidak pula berbuka dengan mak, tapi dengan maknya anak-anak. Kemudian beliau mandi. Loh, ini penting karena tidak sedikit ada dua hal yang biasanya paling menjadi penyebab konflik suami istri itu. Pertama, komunikasi. Nah, ya kalau yang tadi ini kan perkembangan mutakhirin, yang orang ini lebih mendahulukan hobinya, meskipun mungkin dulu juga ada ya. Nah, artinya kalau ada di antara antum sekalian mulai lebih mendahulukan, padahal sudah digondeli. Kenapa main badminton di luar? Di sini bisa kita bermain. Gitu. Nah, lalu kok suaminya, aku kan perlu hiburan, berarti perlu terapi. Loh, ini bukan bukan bercanda ya, bukan bercanda. Karena masya Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu kemudian mandi, lalu pergi ke masjid, sholat maghrib, kemudian pulang, nambah lagi. Jadi biasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu apabila berbuka sekurang-kurangnya 2 kali, dengan 2 kali mandi. Tetapi biasanya 5 kali, dengan 2 kali wudu, 2 kali mandi. Ya. Nah, apa rahasianya Ibnu Umar? Nah, ternyata masya Allah. Tapi sebelum itu saya ingin bahas yang lain sejenak ya. Oh enggak. Ya saya sebutlah sedikit itu ya, masya Allah. Tadi dalam Sahih Bukhari kita mendapati Aisyah radhiyallahu anha memakaikan parfum pada siapa? Manusia yang paling mulia. Maka jangan mengatakan ini, kok ngomongnya kayak gitu, ini manusia paling mulia. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu melakukan ini, prolognya apa? Beliau adalah orang yang sangat zuhud. Kita ini masih jauh, sama mancing aja kalah, sama badminton aja kalah, sama apa lagi? Gowes itu kalah. Malah pinginnya jor-joran gengsi-gengsian. Istri nggak bisa jadikan jor-joran. Wah, istri saya Ryan nggak bisa. Jadi ini bagian dari kezuhudan, itu mencukupkan nikmat yang di rumah. Nggak perlu Netflix, gitu ya. Nggak perlu Netflix. Gimana? Akses internet nggak stabil, nggak apa-apa, internet nggak stabil. Yang penting itu stabil. Teruskan lagi. Nah, itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu memiliki kebiasaan yang beliau mencontoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mewarnai jenggotnya dengan khuluq. Tahu khuluq? Dalam beberapa terjemahan banyak yang menulis begini: kunyit dicampur dengan parfum.
Atau ada yang menerjemahkan sebagai kunyit. Saya bawa holub. Ini nggak jualan ya, bawa holub. Tapi saya ingatkan bapak-bapak kalau ingin mengenali boleh ya. Jangan diusap di sini. Kalau diusap sini, majelis ini akan panjang terasa. Kapan selesainya? Padahal pulang juga nggak bisa. Ini kan masih jam 1.42 ya. Nah, holub dicium nggak masalah, karena efeknya itu bukan dari bau, melainkan dari penyerapan zat ke dalam tubuh melalui bagian yang paling sensitif adalah ini. Saya pernah eksperimen, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni saya sudah menceritakan pada yang bersangkutan. Ada 2 orang ustaz, baik teori sini nggak ngefek, yang ustaz ini saya usapi sininya. Kemudian ustaz yang satu itu dalam satu majelis saya usapi sininya. Nggak lama kemudian astagfirullah, udah gitu diginikan lagi. Pada sini adalah wilayah paling sensitif. Ya, adalah Aisyah radhiyallahu anha melompat. Apabila datang masa gilir beliau dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau segera mengambil al-masbugh. Al-masbugh itu apa? Kalau nggak disebutkan embel-embelnya, misalnya al-masbugh bil wad, maka itu berarti khimar, kerudung yang warnanya diperoleh dari celupan za'faran. Za'faran terbaik ya. Sehingga za'faran itu habis mengering di dalam pada khimarnya ini. Ini yang disebut sebagai al-masbugh. Apabila datang masa gilirnya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh, suatu ketika Rasulullah bersama dengan istri-istrinya, ketika itu dalam masa gilirnya Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Sofia binti Huyai. Lalu ada sedikit masalah di situ. Sofia binti Huyai ini cerdas. Maka Sofia binti Huyai ini ingin segera menyelesaikan masalahnya itu dengan menghadiahkan hak gilirnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha segera mengambil al-masbugh. Apa tadi itu? Kerudung yang sudah dicelup. Jadi bukan kerudung saat itu. Dari kerudung ini kayaknya nggak dicuci kayak gitu ya. Dipakai, memakai al-masbugh dan memercikkan air ke dalamnya, memercikkan air sehingga basahi. Kalau al-masbugh itu dipercikin air basah dan terkena ke sini, maka ini memberikan faedah yang sangat besar. Faedahnya apa? Salah satu problem suami istri itu adalah, apalagi kalau istrinya baru saja selesai turun mesin, suaminya udah pusing ini, 7 hari lampu merah terus dia. Bukan karena Ramadan, bukan. Ramadan hanya siang hari, malam hari tafadhol. Ini karena lampu merah. Begitu selesai, ternyata apa kata istrinya? Baru turun mesin bang. Payahlah dia kan. Masya Allah, faedahnya sunnah itu nanti saya terangkan sedikit mengenai misik yang dipakai untuk bersuci. Ya. Kalau bapak-bapaknya main sudah ada yang sudah saya cobakan ya. Nah, terus lagi. Maka tadi itu faedahnya apa? Di antara faedahnya adalah ibarat mobil. Kalau zaman saya kecil dulu ada yang kalau nyetak pakai engkol. Berkali-kali sampai mau keseleo kaki belum hidup mobilnya. Tapi kalau menggunakan za'faran terbaik itu ibarat mobil tuh mobil matic generasi terbaru, disentuh langsung sem. Nah ini di antara hal-hal dimakruhkannya. Sebagian nanti ada bahasan lebih khusus yang nggak bahas terlalu jauh ya. Bagi laki-laki ada pengetatan aturan berkenaan dengan pemakaian khulub dan za'faran itu, tapi tidak bagi perempuan. Dimakruhkannya bagi laki-laki, apalagi yang masih jomblo, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Laki-laki sudah menikah, jauh dari istrinya, atau istrinya sedang tidak bisa diakses, tidak boleh. Maka sebagian saudara kita sampai keras melarang ini, haram.
Tapi mari kita tengok Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewarnai, dari Zaid bin Aslam ini melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu mewarnai jenggotnya menggunakan khuluq, yang ini tadi khuluq. Nah, yang ini za'faran, yang ini za'faran malaki, ada lagi za'faran malaki mumtaz. Ya, ini baru pun besar gini masih lebih murah dibanding za'faran malaki mumtaz. Nah, untuk pengetahuan saja, sekali lagi kalau dioles, saya khawatir menderita bukan karena apa-apa, tapi karena maghrib terasa lebih lama. Nah, ini bapak-bapak boleh lihat. Tapi untuk za'faran malaki ini, apalagi yang mumtaz, perempuan boleh memakainya. Apa? Tampak warnanya, tersembunyi baunya. Ya. Terus lagi. Lalu Zaid bin Aslam ini berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Abdurrahman, kamu mewarnai kuning jenggotmu dengan menggunakan khuluq." Bedanya khuluq dengan za'faran apa? Khuluq itu bahan pentingnya za'faran dicampur dengan war. Nanti kita menemukan di kalangan para sahabiyah ada yang menggunakan muwarradan. Muwarradan itu apa? Bukan baju bermotif mawar, bukan. Tapi baju yang warnanya dihasilkan dari celupan parfum mawar terbaik, sehingga menghasilkan warna crimson atau warna pink, tergantung mawarnya. Saya belum bisa membelikan istri saya seperti itu ya. Nah, saya lihat ada mawar di rumah sajadah tapi gak cukup untuk mencelupkan tuh. Dan baru mau lihat-lihat sudah kena durinya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarnai kuning jenggot beliau dan menggunakannya. Dan tidak ada warna yang lebih beliau sukai daripadanya. Pewarnanya apa tadi? Khuluq. Khuluq sendiri macam-macam, bertingkat-tingkat. Ada yang seperti ini, ada yang cenderung lebih kuning, ada yang cenderung lebih merah. Tergantung campurannya apa. Jadi campuran yang pasti, hampir pasti adalah war. Setelah itu ada campuran lain. Bisa waras, dan waras ini lebih keras dibanding za'faran. Lain waktu insya Allah kita bahas itu. Tapi tidak dalam kaitan dengan ini. Sehingga seharusnya seorang suami itu yang memahami agama tidak perlu sibuk mencari-cari resep-resep obat-obatan, gitu ya, karena semuanya komplit, semuanya komplit. Beliau mencelup baju beliau dan menggunakannya hingga sorban beliau, artinya dicelup, adanya seperti itu dengan menggunakan khuluq. Nah, masya Allah. Saya tidak ingin berpanjang-panjang mengenai ini, tapi saya hanya ingin menekankan, saya khawatir karena ketika saya dari berbagai contoh, dari berbagai kasus yang terjadi, selain masalah komunikasi, kemudian adanya masalah komunikasi terutama ketika tidak menegakkan qaula ma'ruf di antara mereka, tidak menegakkan rifq di antara mereka, lembut yang sesuai dengan keramahan, tidak menegakkan hilm di antara mereka, sehingga mereka ini cenderung tergesa-gesa, mudah meledak-ledak. Tetapi tidak jarang yang menyebabkan itu semua tidak ada, rifq, hilm dan lain-lainnya tadi tidak ada, dikarenakan suami lebih mendahulukan, tidak dapat mengendalikan diri terhadap minatnya, seleranya, hobinya dan lain-lain. Akan tetapi dari berbagai penelusuran dari berbagai kasus yang ada, ini terjadi karena rupanya rumah mereka ini sunyi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berbuka dengan 2 kali tadi itu atau 5 kali, sehingga setelah itu betul-betul bisa full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang pikirannya, bersih hatinya, tidak terusik oleh yang lain-lain. Barulah ketemu makanan ketika sahur. Jadi ketemu makanannya sekali sehari. Mungkin kalau diamalkan tuh nggak ada yang gemuk kayak saya gini ya. Ini ada beberapa yang potensial untuk apa namanya. Nah, soalnya pas sahur saja ketemunya ini. Nah, saudara-saudara, saya ingin membahas tadi kaitannya. Ada
Ada sunnah dalam Sahih Muslim. Apa itu? Apabila seorang perempuan itu selesai menstruasi, kalau ada yang sedang umroh nanti silakan titip, lebih murah di sana, gitu ya. Kalau di sini bukan lebih murah, sulit carinya, gitu ya. Nah, banyak yang kadang tanya kepada saya di mana belinya. Saya cukup hafal tempatnya di sana walaupun tidak sering ke sana, dia. Nah, ada tuntunan ketika Asma binti Syakal radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah mengenai bersuci, maka di antara yang disebutkan sebagai bagian dari bersuci itu, tuntunan bersuci ialah mengusapkan. Ambil kain, mungkin kain flanel kalau sekarang, dulu yang nggak tahu kain apa itu ya. Ambil kain, basahi, kemudian berikan, oleskan, teteskan di kain itu misik. Misik itu yang benar, di zaman itu belum ada misik yang warnanya putih, pink, oranye, ungu dan lain-lain. Yang adalah misk ghazal dari rusa. Warnanya seperti ini. Ada yang hitam, ada yang hitam kemerahan atau coklat kemerahan atau coklat. Nah, kalau ini disebut misdam bukan karena terbuat dari darah rusa. Karena sebagian orang mengatakan menyebutkan misik dari darah rusa, disebut misdam karena kalau dilihat gini warnanya seperti darah. Misik yang warnanya putih itu yang sekarang disebut dengan misik tohara. Nah, ini mulai muncul tahun 1926. Jadi dengan demikian pasti bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Dimulai tahun 1888 ditemukanlah misik yang tiruan, sintetis artifisial, itu bahaya. Bahaya. Lalu orang mencari gimana caranya menemukan yang tiruan tapi bagus. Bahannya banyak di Jogja. Kalau masih murni. Nah, lalu tahun 1926 dari berbagai percobaan itu, akhirnya tahun 1926 ditemukanlah, mulailah dikenal misik yang warnanya putih itu. Itu bukan misik yang sesungguhnya. Apa nggak boleh dinamain misik? Boleh. Jadi misik yang dimaksud dalam hadis bukan itu. Tapi apakah nggak boleh dinamain misik? Boleh. Rasulullah SAW itu namanya Muhammad, tapi tidak setiap yang namanya Muhammad adalah Rasul. Jadi kalau tetangga kita namanya Muhammad, tadi anak ketemu Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Enggak begitu ya. Paham itu ya? Nah, ini contoh. Nah, karena itu harus presisi. Faedahnya apa? Nanti antara lain lihat Tibbun Nabawi ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi manfaatnya antara lain adalah menyuburkan. Jadi yang punya promil mungkin dapat dipertimbangkan. Yang asli ya, jangan yang abal-abal. Menyuburkan. Apa efeknya menyuburkan? Ibu-ibu pasti hafal. Bedanya masa subur dengan masa masih belum masa subur. Gitu ya. Kemudian yang kedua, tak enak saya sebutkan. Yang jelas setiap tuntunan itu pasti mendatangkan sangat banyak faedah. Setiap tuntunan itu pasti penuh manfaat. Pasti itu. Walaupun kita tidak mencari manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Kalau kita melaksanakannya karena semata-mata karena memuliakan sunnah, kita akan memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, memperoleh barokahnya. Dengan catatan tidak keliru mengamalkan. Bukan sunnahnya yang salah, keliru. Nah, sekaligus saya ingin sedikit meluruskan, karena banyak dari saudara kita mengatakan perempuan pakai misik keluar rumah sama seperti pelacur. Mungkin ketemunya misik yang abal-abal. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya ketemu misik khusus. Saya cari memang. Ini mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan untuk tahap pertama ini buku khusus tentang misik dan za'faran. Setelah itu saya ingin konsentrasi untuk menulis buku tentang ambar dan waras. Selain yang lain ada idkhir, ada jalil, ada yang lain-lainnya lagi. Masya Allah, sangat banyak. Sangat banyak.
Dan ini memang perlu melacak betul. Ini didapatkan di mana, ini carinya di mana. Misalnya idkhir itu apa? Bahasa Latinnya apa? Dari riset yang sifatnya akademik itu, proven itu bagaimana? Sehingga akhirnya menemukan, oh idkhir itu adalah Simbobogo Seunanthus subspesialis Leniger. Sehingga kalau ada yang mengatakan itu alang-alang atau itu serai atau citronella, itu tidak tepat. Tapi itu dapat dimaklumi karena kita tidak kenal dengan itu. Kalau itu masih mending. Kalau idkhir keliru-kelirunya masih bermanfaat. Tapi kalau jalil, rumput yang wangi juga. Nah, idkhir ini Masya Allah hadiah Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiallahu anha ketika menikah, dihadiah bantal yang isinya itu idkhir, karena bukan hanya harum, banyak manfaatnya. Baik, kembali lagi, nanti silakan bapak-bapak, masih ada waktu 3 menit ini, bisa mencoba membedakan baunya. Artinya nanti kalau ada yang menjual ini asli, oh nggak sama ini ya, ini tadi za'faran, ini za'faran malaki, baunya lebih lembut, lebih elegan. Ini adalah khulud, salah satu varian khulud. Bapak-bapak boleh coba. Saya kira itu saja, sambil memberikan kesempatan kepada bapak-bapak untuk mengenalinya. Dan kalau perihal penggunaannya, nah yang jelas kalau ini harusnya ibu-ibu yang mengenali ya, tapi bapak-bapak juga boleh mengenali itu. Karena Rasulullah Muhammad SAW biasa memakai misghozal, misik itu untuk lihya, untuk jenggot maupun untuk rambut beliau, sehingga tampak mengkilap. Dalam satu hadis, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah Muhammad SAW dalam Sahih Muslim. Laki-laki ini hendak menunaikan umrah, tapi ketika Rasulullah Muhammad SAW sedang menerima wahyu. Setelah itu, setelah selesai turun wahyu itu, maka Rasulullah Muhammad SAW bertanya, di mana orang yang tadi menanyakan tentang umrah? Cucilah bekas kholuk di rambut dan jenggotmu, setelah lepaskan jubahmu, kemudian lakukanlah umrah sebagaimana kamu melakukan haji. Dalam riwayat yang lain lebih jauh lagi, karena laki-laki ini melumuri badannya. Melumuri itu berarti bukan cuma seoles dua oles ya, melumuri. Nah, saya belum bisa mengamalkan untuk melumurkan, kadang-kadang saya mencobakan untuk melumurkan di kepala saja itu ya. Saya ingin menutup pembicaraan ini bukan untuk berpanjang-panjang, karena ini tadi saya hanya ingin mendorong untuk lebih mengenali sunnah-sunnah kita, bahwa marilah betul kunci kebahagiaan adalah mar'atus salihah. Tetapi hatta mobil yang paling baik sekalipun tanpa kita rawat akan rusak juga. Dan yang kedua, janganlah sampai naudzubillahi min dzalik ada di antara kita sehari-hari kita ini bergelut dengan anak-anak orang lain, anak-anaknya muslimin, tetapi anak-anak kita tidak bermanfaat bagi kita, naudzubillahi min dzalik, sama sekali setelah kita tiada, disebabkan kita tidak dapat mengendalikan diri. Ketika kita sedang marah, tidak dapat mengendalikan diri karena lebih mementingkan hobi kita, tidak dapat mengendalikan diri karena lebih mendahulukan minat kita, dan kita melakukan itu dikarenakan kita gagal menemukan kesenangan yang halal, kebahagiaan yang halal di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mohon maaf kepada panitia kalau yang saya sampaikan ternyata tidak sesuai. Di sini pun juga enggak ada catatannya ya. Jadi laptopnya lah sudah saya siapkan, tidak ada. Karena memang yang lebih penting itu bukan yang ada di laptop. Sekali lagi, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.